Masjid Al-Mutakin, dari umat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Al-ayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat penceramah kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Kolonel Laut Harun Ar-Rasyid SAG, apa tadi gelarnya panjang saya nggak hafal ya, belakangnya MM, panjang tadi dibaca Mas Fitina. Yang terhormat beliau pembina DKM Masjid Al-Mutakin, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Hasbullah Ahmad, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hasbullah Ahmad. Kemudian yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Mutakin, Bapak Dr. Andes Haji Arsadi MSI, juga seluruh jajaran pengurus DKM yang kami hormati, dan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jamaah Masjid Al-Mutakin, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, semoga semuanya sehat walafiat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semuanya sehat walafiat berkat ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mutakin dan warga komplek TNI AL secara keseluruhan, pada kesempatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Mutakin ini sengaja dilaksanakan secara sesederhana mungkin di pagi ini dengan mengundang penceramah yang bapak-bapak tidak asing lagi. Beliau adalah Kasubdis Bintal TNI AL. Beliau yang sudah sering mengisi di masjid kita semuanya, Bapak Kolonel Laut Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Ketepatan beliau adalah teman sama saya, satu guru satu ilmu, satu pesantren di Tebu Ireng, di tahun yang sama, lulus yang sama, cuman wisudanya duluan beliau, waktu S1-nya di Universitas Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau yang ngajak saya masuk ke kompleks ini waktu masjid masih di sana. Saya jadi marbot, beliau yang wasilah beliau sehingga saya bisa tinggal di kompleks yang sana ini. Waktu itu saya diantar beliau dari kediaman sana di Bogor masuk masjid sini, diterima oleh Bapak Haji Khairul Soleh. Tadi beliau ada.
Dan alhamdulillah sampai hari ini wasilah beliau saya tinggal di komplek ini, ikut cawe-cawe jadi marbot di sini bersama Bapak Ibu semuanya memakmurkan Masjid Al-Mutakin. Saya sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid selaku teman saya, satu guru satu ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng, juga di Unhas Universitas Hasyim Asy'ari. Bapak Ibu yang terhormat, acaranya ini nanti singkat. Setelah kami buka, sekaligus mewakili pengurus atau DKM Masjid Al-Mutakin, beliau Bapak Dr. Andes Haji Arsadi, diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Ahmad Jazuli, kemudian langsung mauidhah hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah ditutup doa oleh beliau Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, kita bersama-sama menikmati hidangan santap pagi. Insya Allah ada soto ayam Pak Breng yang juga sudah populer, biasa kita undang di sini. Oh iya, ada Pak Dewan ya. Terima kasih Pak Dewan ikut bergabung di sini, Bapak Haji Ahmad Fatoni ST. Bapak Ibu yang terhormat, mewakili Ketua DKM Bapak Dr. Andes Haji Arsadi menyampaikan mohon maaf bila dalam pelaksanaan Isra Mi'raj ini ada kekurangan baik tempat ataupun penyambutan ataupun yang lain dari kami sebagai pengurus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti pengajian peringatan Isra Mi'raj ini. Semoga ilmu yang Bapak Ibu terima dari beliau Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan surga tempat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mewakili Ketua DKM pula, hari ini sudah akhir di bulan Rajab, insya Allah sebentar lagi Sya'ban, kemudian Ramadan. Mari kita persiapkan diri kita menghadapi Ramadan dengan kondisi hati yang bergembira, sehat walafiat, sehingga nanti di puasa Ramadan kita bisa melaksanakan, menjalankan ibadah puasa, ibadah wajib yang lain, juga ibadah sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Kemudian amal kita oleh Allah diterima dengan sebaik-baik penerimaan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, mari kita membaca suratul Fatihah. Harapan kita semua, ridho Allah, keberkahan Allah kepada kita benar-benar ada, dan benar-benar kita menjalani hidup dengan kondisi sehat walafiat, jauh dari penyakit dan balak juga musibah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, rezeki kita menjadi rezeki yang banyak dan barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang selamat dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi barakati wa karomati wa mu'jizati suratul Fatihah ala hadiniyah liridho illah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Jazuli SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
dihaturkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Jazuli SPDI yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan didengarkan oleh kita semuanya. Semoga ridho dan rahmat Allah tercurah kepada beliau yang baca khususnya dan kita semua umumnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir banyak. Rupanya selain jamaah dari Masjid Al-Muttaqin, juga jamaah dari musola-musola yang ada di komplek pada hadir. Dari Masjid Al-Barokah juga hadir, dari Baitul Ihsan, juga dari beberapa musola di bawah. Yang lain-lain, musola Al-Ikhlas, Al-Mukhlasin, An-Nur juga tampak hadir, para ustadznya, para pengurusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini didokumentasikan oleh pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin, penanggung jawabnya Pak Hedi Sakti, Bapak Kolonel Hedi Sakti dan tim. Ada Pak Parjo, Pak Eko, Pak Pramono, yang nanti hasil video dari beliau ini insya Allah oleh Pak Kolonel Hedi Sakti di YouTube-kan, di share di YouTube. Jadi nanti bisa dikunjungi di YouTube Masjid Al-Muttaqin yang insya Allah nanti diedit dengan lebih baik. Bapak Ibu yang terhormat, semoga acara ini selalu memberikan pencerahan yang terbaik buat kita menjadi hidup semakin hari semakin lebih baik. Oleh karenanya dalam pelaksanaan Isra Mi'raj ini nanti apa yang disampaikan oleh beliau mari kita dengarkan, mari kita simak, dan mari kita cermati bersama. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Kolonel Laut Harun Ar-Rasyid SAG MM, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pembina Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin Bapak Haji Hasbullah Ahmad, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Bapak Haji Arsyadi, yang kami hormati alhamdulillah pagi ini hadir atasan kami Kadis Bintalal Bapak Laksma TNI Haji Darajat Hidayat, yang juga para asatidz wa asatijah, para alim ulama, tokoh masyarakat, para senior, saudara-saudara kami, keluarga besar Masjid Al-Muttaqin, yang pagi ini mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang pagi ini diundang oleh saudara kami Bapak Haji Zamroji, yang merupakan teman
dan juga sahabat karib, sama-sama di Tebu Ireng tahun 95 dulu. Sejak 91 sampai 95 kami di sana. Atas wasilah beliau dan juga para senior kami, alhamdulillah pagi ini kami bisa kembali bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami warga komplek TWP Ciang sana. Sebetulnya saya juga bagian dari warga sini. Karena pada tahun 2000 saya juga pernah tinggal di komplek dekat Pahasbulah. Saya waktu itu zaman Letnan 1, Letnan 2 sampai Letnan 1 ngisi rumahnya Bapak Syaripudin. Dan bahkan kami juga bagian dari jamaah sini. Waktu itu masjidnya masih yang di sebelah. Karena di rumah pesantren ayah saya harus dirawat, harus diurus, akhirnya saya tahun 2000 itu boyongan lah, harus ke Bogor. Alhamdulillah sampai sekarang membina yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatus Sibyan, warisan dari Kiai Haji Usman Sirajuddin. Untuk itu alhamdulillah pagi ini kita kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya senang hari ini dan pagi ini hadir di tengah calon-calon penghuni surga. Kita lihat pagi-pagi tadi sebelum azan berkumandang, Bapak Ibu berbondong-bondong ke masjid, ke rumah Allah pagi ini. Kata Rasul, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu masajida fashhadu lahu bil iman." Kata Rasul, jika kalian melihat orang berbondong-bondong menuju rumah Allah, menuju masjid, saksikan, kata Rasul, orang itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kita pagi ini dicap oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang hatinya selalu rindu terpaut kepada rumah Allah, yang selalu ingin hadir di rumah Allah. Maka kata Rasul, siapa yang pada satu waktu memperbaiki wudunya di rumah, lalu dia langkahkan kakinya ke masjid, maka kata Rasul, dua langkah kakinya itu yang pertama menghapuskan dosa, dan yang kedua langkah kakinya itu mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Orang yang paling baik pada saat itu kehadirannya, yang paling banyak langkah kakinya ke tempat itu. Masya Allah. Kayaknya bersyukur nih rumah-rumahnya yang jauh-jauh sampai ke sini. Yang deket-deket besok kalau pengen banyak pahalanya muterin komplek dulu. Nah, ya biar ada banyakan pahalanya. Untuk itu pagi ini alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita yakini di dalam hati kita bahwa Rasulullah adalah insan kredibel, manusia yang paripurna, yang nyaris dalam diri beliau tidak ada cacat sedikit pun. Oleh karena itu pantas kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dijadikan figur suri tauladan bagi kita semua. Untuk mengambil hikmah Isra Mi'raj, kata para ulama, tidak perlu kita mengambil tema maupun kisah-kisah yang jauh. Cukup kita tafsirkan saja surat Bani Israil ayat pertama yang tadi dibaca oleh guru kita Bapak Ustadz Jazuli. Kita tafsirkan dengan baik dan benar surat Bani Israil ayat pertama tersebut, maka kita akan begitu
besar bisa mengambil hikmah Isra Mi'raj untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal, yang harus kita imani dengan keimanan atau keintelektualan kemahabesaran Allah yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita hanya mengimaninya hanya dengan keintelektualan kita sebagai manusia, maka tidak akan sampai kita bisa meyakini terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca ayat pertamanya, dimulai saja dengan subhana. Kalau kata para ulama ahli nahwu itu kalimat-kalimat izaz. Di dalam kalimat subhana itu tersimpan lafzul jalalah. Asal katanya kata para ulama itu subhanallahilladzi, maha suci Allah. Jadi dalam kalimat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj ini, Allah memulainya dengan kalimat subhana. Artinya apa? Maha suci Allah. Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya untuk membenarkan peristiwa yang sangat fenomenal ini bernama Isra Mi'raj. Banyak di dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa besar yang Allah tidak gunakan kalimat pertamanya dengan subhana. Peristiwa disambar petirnya umat Nabi Saleh dijelaskan dalam Al-Quran, Allah tidak menggunakan kalimat subhana. Terjadinya banjir bandang umat Nabi Nuh, Allah tidak menggunakan kalimat subhana di awalnya. Tapi untuk peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya karena peristiwa ini benar adanya dan maunya Allah. Nabi Muhammad terima beres karena yang menjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi asra, yang menjalankan, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Jelas dari kalimat saja Allah menggunakan kalimat asra, artinya memperjalankan. Bukan Allah menggunakan kalimat saro, jalan, tapi Allah pakai kata asro, yang memperjalankan. Siapa? Bi'abdihi, hambanya. Hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak gunakan kata subhanalladzi asra bi Muhammadin, padahal bisa saja. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Mengapa Allah tidak gunakan kata itu tapi menggunakan kata bi'abdihi? Ini menarik kita kupas. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata abdihi, ini berarti menggambarkan bahwa kehambaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah gunakan kata bi'abdihi ini menepis anggapan bahwa ada orang-orang yang ketika itu menganggap bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya menggunakan ruhnya saja. Tidak bisa, kata para ulama ahli tafsir. Justru Isra Mi'raj terjadi dalam keadaan seperti ini, ada ruh, ada jasad. Mana buktinya? Karena Allah menggunakan kata bi'abdihi, hamba. Yang namanya hamba kayak kita, ada ruh, ada jasad. Tuh. Kalau ada jasadnya aja, ruhnya nggak ada, mayit. Kalau ada ruhnya saja, nggak ada jasadnya, tulen keturunan kuntilanak yang begitu. Tuh. Tapi di sini Allah gunakan bi'abdihi, hambanya, kayak kita. Nabi Muhammad itu ada ruh, ada jasad. Ketika Isra Mi'raj, beliau menggunakan posisi seperti kita. Ada perubahan-perubahan, cuma kalau kita baca buku Terbahana di Sidratul Muntaha jelas tahapan-tahapannya itu. Bahkan di dalam kitab yang menceritakan tentang
Isra Mi'raj dalam kitab Dardil War Mi'raj jelas rangkaian-rangkaiannya itu. Ketika itu Nabi dihantarkan oleh 2 malaikat, lalu dibelek dadanya, dicuci dengan air jam-jam, kemudian juga diisi ilmu, hikmah dan iman. Ada di dalam kitab Dardil War Mi'raj itu tahapannya ketika Rasul akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan kata bi'abdihi, hambanya. Ini pertama kata para ulama, kehambaan Nabi Muhammad telah diuji oleh Allah dan diakui oleh Allah bahwa beliau adalah hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita hamba Allah menurut kita, tapi kita belum disebut oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad, kehambaannya sudah disebut langsung oleh Allah. Karena apa? Kehambaan Nabi Muhammad telah diuji oleh Allah sebelum terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah, Rasulullah SAW sebelum terjadinya Isra Mi'raj, orang-orang dekat beliau satu persatu meninggal dunia. Kemudian istri yang setia menyokong dakwah beliau baik dengan moral maupun material bernama Khadijah Al-Kubra itu pun meninggal dunia. Padahal kurang setianya bagaimana Khadijah. Wahai Rasulullah, andaikan dakwah belum selesai, aku telah meninggal dunia, lalu kebutuhan berkurang, aku rela jasadku nanti digali kuburku, tulang belulangku dijadikan jembatan untuk syiar dan dakwah Islam. Subhanallah. Itu tekad yang mulia dari Khadijah Al-Kubra. Paman yang begitu menyokong dakwah beliau, melindungi beliau, tiba-tiba juga dipanggil Allah. Makanya tahun sebelum terjadinya Isra Mi'raj itu disebut dalam riwayat sejarah Islam namanya Amul Huzn, tahun duka cita. Karena tadi itu orang-orang dekat satu-satu meninggal dunia, galau hatinya, sedih. Rasulullah, paman yang begitu setia mendampingi dakwah meninggal dunia, istri yang begitu setia yang menyokong harta dan juga moral meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menganggap di situ sudah tidak ada lagi tempat yang nyaman. Saudara-saudara dekat sudah tiada. Akhirnya Rasulullah ingin berangkat hijrah ke Taif. Karena di Taif ada 2 kepala suku yang masih saudara dengan ayahnya Abdullah. Barangkali setelah hijrah ke Taif, dakwahnya di sana ada yang mendukung dan dia terlindungi di sana. Tapi apa? Ternyata begitu sampai di Taif, Rasulullah SAW dengan para sahabat bukan disambut dengan sambutan hangat dan bersahabat. Justru di Taif dia begitu sampai perbatasan sudah dilempari dengan batu dan kotoran unta. Yang akhirnya sahabat tercinta beliau Zaid bin Haris sampai berlumuran darah keningnya kena lemparan kerikil-kerikil kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah. Tambah galau hati beliau. Ternyata di Taif saja ditolak. Akhirnya beliau dalam riwayat menyendiri di satu tempat. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kekasihnya terluka dan tidak membiarkan kekasihnya tersakiti. Pada satu malam 27 Rajab, Rasulullah SAW di Isra wal Mi'rajkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadinya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Pada satu malam. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, kalau malam kan gelap. Bukan. Malam di sini kata para ulama Allah menggunakan kata lailan. Malam artinya waktu yang penuh dengan ketenangan. Tenang. Jadi makanya perbuatan baik harus dikerjakan dengan tenang. Itulah menggunakan kata lailan artinya tenang. Karena ini Isra, ini perbuatan baik, maka dilakukan malam hari. Dari mana setarnya Isra Mi'raj ini? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah menggunakan kata masjid ke masjid. Masjidil Haram masjid,
Masjid Aqsa masjid. Ini kalau menurut para ulama, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada yang mengatakan 2000 km, ada yang mengatakan 1500 km. Bahkan ketika dilakukan perjalanan dengan satu ekor unta, ini perjalanan 40 hari 40 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Mengapa Allah gunakan minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa? Ini masjid, ini masjid. Karena masjid, kata para ulama, mengandung energi positif. Tuh. Makanya bersyukur Bapak Ibu semua yang sering mempautkan hatinya ke masjid, karena di masjid ini banyak energi positif yang kita dapat. Mudah-mudahan bapak-bapak yang selalu hadir di masjid termasuk pagi ini, mudah-mudahan kehidupannya semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan keluar dari masjid ini yang punya urusan, mudah-mudahan urusannya cepat beres. Yang punya hajat-hajatnya dikabul Allah. Yang saudaranya lagi sakit, mudah-mudahan Bapak Ibu berdoa di sini keluar dari masjid ini, mudah-mudahan saudara cepat disembuhkan Allah. Yang pada punya utang, saya doakan juga keluar dari sini utang yang mudah-mudahan cepat pada beres. Amin. Aminnya beda kalau yang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tempat masjid ini banyak mengandung energi positif Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir di masjid taklim walaupun hanya beberapa saat saja, ini ribuan malaikat Allah ini diutus oleh Allah. Kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yatlub. Ketika ada hamba Allah hadir di masjid menuntut ilmu, lalu Allah menurunkan ribuan malaikatnya, dan malaikat itu tad'u ajnihataha, semua ribuan malaikat itu membentangkan sayapnya. Kenapa? Ridhoan bima yatlub, karena malaikat aja ridho dengan apa yang Bapak Ibu tuntut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya suasananya sejuk, anteng, tenang. Bapak Ibu lagi dikekepin malaikat pagi ini. Masya Allah, alhamdulillah. Barokna haulahu. Barokna haulahu, yang Allah berkahi la haulahu, sekelilingnya. Sekeliling apa? Sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Masjidil Aqsa. Ada berkah Allah. Makanya peristiwa itu dimulai dari masjid, mengandung energi positif, dan juga menuju Masjid Aqsa. Ini dua-duanya mendapatkan keberkahan di sekelilingnya. Oleh karena itu, siapa orang yang selalu hadir melangkahkan kakinya ke masjid, maka orang itu akan dapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendari kendaraan yang disiapkan oleh Buraq menuju langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Menurut riwayat, ketika sampai ke lantai-lantai langit tersebut, beliau ketemu dengan para senior-seniornya. Di langit pertama beliau ketemu dengan Nabi Adam, terus ketemu Nabi Idris, Nabi Isa. Lanjut lagi di langit yang keenam ketemu Nabi Musa yang memberikan saran dengan perintah sholat itu. Kemudian di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan wasiat untuk umatnya kita ini. Kemudian Allah menaikkan beliau ke Sidratul Muntaha. Kemudian naik lagi ke Mustawa. Dari Mustawa langsung Allah taikan Nabi Muhammad sendiri ke Rabbul Ahdor, berdialog, bertemu dengan Allah langsung. Yang peristiwa itu yang kita sebut dalam rangka menjemput perintah mulia sholat 5 waktu yang sekarang kita kerjakan.
Dalam riwayat dulu bukan 5 waktu, sholat itu 50 waktu. Di langit ke-6 Nabi Musa akhirnya memberikan saran-saran, masukan, minta keringanan-keringanan yang akhirnya sampai 5 waktu. Kata Imam Nawawi, walaupun sekarang umat Nabi Muhammad menjalankan perintah sholatnya cuma 5 waktu, enggak 50 waktu, ini pahalanya sama dengan melaksanakan 50 waktu. Amin ya rabbal alamin. Ini menurut Imam Nawawi. Lagian Bapak Ibu, kalau sampai benar-benar 50 waktu, coba bagaimana? Kayaknya kita nggak sempat ngapa-ngapain tuh. Baru pulang dari masjid, baru korah-korah cuci piring, udah Allahu Akbar, sholat lagi. Baru ibu-ibu ngirisin bawang mau goreng nasi, udah Allahu Akbar, sholat lagi. Kapan kerjanya kita? Ini alhamdulillah hikmahnya ditemukan para seniornya yang akhirnya 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Kita mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa hikmahnya? Waktunya sudah sedikit lagi. Hikmah langsung kita ambil. Hikmah dari para peristiwa Isra Mi'raj ini menggambarkan bahwa kedudukan seorang hamba yang dimuliakan Allah begitu tinggi nilainya. Yang kedua, Rasul menyampaikan sesuatu yang walaupun pahit, tapi beliau sampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Yang benar walaupun pahit beliau sampaikan. Beliau sampaikan kepada sahabatnya, barusan saya baru di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke sini, wah hanya sepertiga malam. Beliau sampaikan dengan sejujurnya. Bukan baru sekarang orang yang nggak percaya, sejak dulu Pak ada yang nggak percaya terjadinya Isra Mi'raj karena mereka hanya mengandalkan intelektual sebagai manusia, tidak mensikapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dengan intelektual kemahabesaran Allah. Karena kalau kita sudah kembalikan kepada Allah, kun fayakun, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Inilah dengan memperingati Isra Mi'raj keluarga besar Masjid Al-Muttaqin, semoga nilai iman dan takwanya semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama sekarang hikmahnya yang ketiga, kita lestarikan oleh-oleh yang Rasulullah terima dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Jangan pernah macam-macam kita dengan ibadah sholat, karena ibadah sholat penentu baik tidaknya seorang di hadapan Allah, penentu tinggi tidaknya derajat beliau nanti di hadapan Allah. Karena yang paling pertama nanti kita dihisab, dihitung adalah nilai ibadah sholat kita. Sampai Allah perintahkan ibadah sholat ini tidak cukup turun ayat. Kalau Allah perintahkan ibadah puasa Ramadan cukup turun ayat. Allah perintahkan haji turun ayat. Allah perintahkan sedekah turun ayat cukup. Tapi ketika Allah turunkan ibadah sholat enggak cukup turun ayat. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tidak turun sholat ayat itu, tetapi langsung juga dipanggil nabinya menghadap Allah ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Ini menandakan betapa istimewanya ibadah sholat ini. Makanya kalau kita nggak biasa sholat berat. Orang kalau nggak biasa sholat, jalankan sholat sehari 5 waktu nggak biasa, berat Pak. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Jujur ibu-ibu sekarang, coba kalau nggak biasa kita melaksanakan ibadah sholat berat Pak. Padahal jaminannya
siapa yang menjaga ibadah solatnya sehari 5 waktu, apa kata Rasul? Man hafadha ala sholawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqita lahunna wa alima annahu min indillah wajabat alaihil jannah atta. Subhanallah. Kata Rasul, siapa yang setiap hari dia jaga sholatnya dengan baik, ketika sholat ada rukunya, ada sujudnya, ada tumaninahnya, dia tahu waktu-waktu masuknya, kemudian dia tahu dan yakin bahwa sholat itu perintah langsung dari Allah, wajabat alahil jannah attah, maka orang yang demikian wajib masuk surga, enggak boleh enggak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jaga ibadah sholat kita nih, cara merintahnya aja beda sama ibadah yang lain, makanya kita pelihara. Jangan main-main tinggalkan kita waktu sholat. Ibu-ibu, sehari saja kita tinggalkan sholat, apa kata Rasul? Man taraka sholatan wahidatan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat sehari 5 waktu, 1 waktu aja dia tinggalkan dengan sengaja, faqad kafara jiharon, maka dia tampak kafirnya di hadapan Allah. Subhanallah. Pak Ustadz, bagaimana kalau sehari 5-5-nya kita tinggalkan sholat dengan sengaja? Man taroka sholatan khomsan amdan muta'amidan fajazauhum jahannam kholidan fiha. Siapa yang tidak melaksanakan sholat sehari 5 waktu, tidak dilaksanakan 5-5-nya dengan sengaja, maka orang tersebut, kata Rasul, akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sholat sudah kita lakukan dengan baik tadi, ya, tumaninahnya ada, sekarang kehusuannya terakhir, udah berbunyi suara bel, tandanya sopnya udah anget. Kan begitu. Bentar lagi Pak Ustadz yang roji, dikit lagi. Ibu-ibu, ketika kita sholat, Allahu Akbar, kata para ulama apa? Tatap ujung sejadah, maknain bacaan-bacaan sholat tuh. Tujuannya apa? Agar kita konsentrasi. Kadang-kadang kita sholat, Pak, apa-apa yang kita lupa tuh jadi ingat kalau takbir. Allahu Akbar, kunci mobil ketinggalan, kemana hilangnya ketahuan tuh lagi takbir. Allahu Akbar, oh ada di atas galang kan tuh. Makanya Rasulullah perintahkan, kata Rasul kepada sahabatnya dan keponakannya Ali bin Abi Thalib, Ali, kalau kamu habis sholat jangan lupa istighfar 3 kali itu. Apa maksudnya ya Rasul? Istighfar 3 kali. Yang pertama, istighfar yang pertama nutupi ketidakhusuan kamu lagi sholat tadi. Yang kedua, kebaikan gak akan pernah putus kamu dapat. Yang ketiga, rezeki yang baik akan selalu menyertaimu. Tuh, makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, minimal habis ama Allahumma antas salam baru jalan tuh. Karena itu istighfar penting tadi. Makanya kita sholat itu kadang-kadang kehusuan itu berat. Kadang-kadang kita sholatnya di mana, pikiran kita kemana, kan begitu. Sholat kita di sini di Masjid Al-Muttaqin, kadang-kadang pikiran kita ada di Giant, itu kadang-kadang begitu. Sholatnya di rumah, pikiran kita kadang-kadang ada di mall, itu begitu, wajar. Kata para ulama, masih bagus lagi sholat ingat kemana-mana, masih bagus katanya, daripada lagi di mana-mana nggak ingat sholat, masih bagus katanya. Makanya syaratnya tadi gitu. Begitu kita sholat takbir, tatap ujung sejadah, maknainya, dan ketika imam baca, setelah kita baca surat, kita maknai sendiri itu, artiin apa yang dibaca oleh imam. Syarat kita agar jaga, agar kita dipengaruhi oleh setan yang menghilangkan kehusuan kita, insya Allah. Yang terakhir kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali minimal. Insya Allah ketidakhusuan tadi lagi sholat ditutupi dengan istighfar itu. Mudah-mudahan ceramah singkat pagi ini dalam rangka mengambil hikmah Isra Mi'raj dapat kita petik dan kita pedomani sehingga menambah nilai iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan baik. Semoga kita dapat menjaga sholat kita dengan baik sehingga timbangan amal kita nanti di akhirat banyak baiknya ketimbang jeleknya, dan Bapak Ibu semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin innuriz zati wasiri sari fi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena atas izin dan ridho-Mu pagi ini kami dapat hadir dalam rangka melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kami ke rumah-Mu ini ya Allah, langkah kami dapat mengangkat derajat kami di hadapan-Mu ya Allah. Semoga langkah kami ke rumah-Mu ini menjadi langkah yang dapat mengampunkan dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan semoga langkah kami nanti dari tempat ini menjadi langkah yang nantinya kami semua dimudahkan mengetuk pintu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman dan takwa kami. Semoga Engkau senantiasa membahagiakan hidup kami di dunia dan mensentausakan hidup kami di akhirat kelak. Ampunkan dosa kesalahan kami, ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, bahagiakan hatinya ya Allah. Dan orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kuburnya, ampunkan dosa kesalahannya, terima amal ibadahnya dan tempatkan beliau semua di surga-Mu ya Allah. Kami yang masih hidup ini jadikan golongan orang saleh dan solehah. Dan ketika azan menjemput kami nanti ya Allah, jadikan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Hindarkan kami dari mara bahaya, dari musibah, penyakit, wabah, serta virus corona dan lain sebagainya ya Allah. Karena Engkaulah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormat, kami sampaikan salam hormat dan terima kasih yang sudah membersami kita semua, para pembina DKM Masjid Al-Takin, para tokoh komplek TPTNI AL, yakni Bapak Laksda TNI Edi Sucipto, Kadis bin Tawal, Bapak Laksda Edi Sucipto, dan juga Bapak Laksma Rajab, juga Bapak Walas Renung Panglima TNI Dr. Sukmo Hadi, juga para guru semua yang mengajar di Masjid Al-Takin juga bergabung bersama-sama kita semua. Bapak Ibu yang hormat, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada santap pagi soto ayam, juga disediakan barangkali ada Bapak Ibu yang kurang berkenan dengan soto ayam. Insya Allah ada bubur ayam. Kalau soto ayam tidak harus sini, kalau bubur ayam bisa dibawa pulang. Barangkali Bapak Ibu yang berkenan bubur ayam dan ada kegiatan berikutnya bisa nanti ambil di sana, posisi di teras untuk dibawa pulang. Insya Allah sudah sampai. Jadi kami mewakili pengurus DKM Masjid Al-Takin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah semuanya yang hadir pada pagi ini. Semoga ilmu kita semua bermanfaat dan Allah menempatkan kita hidup di dunia menjadi hidup yang sehat walafiat, sukses, selamat hingga nanti
nanti masuk ke jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masjid Al-Mutakin, dari umat untuk umat.